Pendengarnya dipanggilnya apa sih sebenarnya? Pendengar mau saya. Oh, Gitu ya. Iya beneran. Simpel banget ya. Beneran. Gokil. Nah, Ya, selamat datang di Ngobrol Saik dengan tamu versi audio video. Gokil. Ini episode pertama soalnya ya. Oke, dan kita udah ada bareng sama unit Jet Metal. Gokil banget nih, ada Bless the Night. Sama dong teman-teman Bless the Night. yo, halo, saya kami dari Blast the Nights. Senang banget bisa hadir di sini. Iya, tentu saja senang juga kita ya kedatangan Bless the Night sebagai tamu Iya, pertama betul. edisi audio visual. Oke, lumayan ya jadi pilot ya. Akhirnya orang-orang sosok-sosok di balik mozaik nih nongol. waduh, iya juga ya. Iya, kalau lu kan emang punya keinginan tampil ya dari lama kan ya. Iya, itu harus diomongkan. Gue jadi ketahuan kan. Dosa lah gitu. Iya. Jadi podcast Ngobrol Saik seperti yang mungkin kalian sudah pernah dengar versi audionya, Betul. itu adalah dipandu gue, Eno Dibejo, dan Surya. yang Bukan yang itu tadi. Selalu Surya. biasanya Surya Pro kan? Oh, udah bosen gue itu. Insomnia, ini Surya apa lagi nih? Tenggelam, Surya Kan tenggelam. kok ngerinya Surya Paloh aja gitu. Karena bukan gitu. Nah, teman-teman Presiden silakan diperkenalkan siapa namanya dan posisinya apa. Mungkin teman-teman Mozaik ingin kenal juga lebih dalam kan. Pendengarnya dipanggilnya apa sih sebenarnya? Pendengar mau saya. Oh, Gitu ya. Iya beneran. Simpel banget ya. Beneran. Iya. Jadi diambil dari pendengar musik, musik musik. Oh iya. Iya. oke, pendengar Gue musik. host magang jadi gue nggak terlalu sejarah gitu. Oke, halo pendengar Mosaik semua. Kami dari Blast the Nights. Ada gue Mr. Fritz Faraday. Gue main gitar dan juga clean vokal. Dan gua ada Chaos Coldfire sebagai vokalisnya yang clean dan scream dikit-dikit aja. Oh. Oke. Oke, dan gua Noval sebagai drum. Nah, hari ini sebenarnya kita Gilang hari ini lagi berhalangan hadir. Yap, no. yap, yap. Jadi dia titip salam buat pendengar Mosaik semua. Yes. Iya. Kucingnya Jadi, hamil lagi katanya soalnya. Sejatinya Bless the Night ini berempat. Berempat. Ya, dengan dua vokalis clean dan scream. Yang nggak bisa yang scream itu kan. Yap, Ya, betul vokalis sekali scream, ya. Kakak Surya. Nih, Bless the Night karena memang sebetulnya ini orang lama nih Sur. Iya benar. Iya kan? Gue pernah kerja bareng sama mereka tuh mungkin sekitar tahun 2015-an. Gue pernah bikin acara di timur Jakarta dan mereka salah satu line up-nya, tapi dengan personil yang berbeda. Oh gitu. Iya kan? Beda, betul. Itu gimana dong? Jelasin dong. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk muncul kembali setelah sempat vakum dengan personil baru tuh? Sebenarnya gue udah nyerah sebenarnya sih yang namanya band-bandan ya, No ya, Sur ya. Oh gitu. Udah capek aja kayaknya ngeband tuh kayak udah lewat lah gitu ya dari gue. Cuma nggak bisa dibohongin bahwa emang hati gue terus pikiran gue segala macem itu emang gue anak band. Jadi awalnya sebenarnya gue lagi rebranding diri gue sendiri di Instagram sebenarnya. Gokil. Nah terus udah kayak begitu si manajer kita nih si Eko bilang gue udah kehabisan content plan nih buat lo. Jadi udah lo ngeband aja deh kata dia. Ah lu gila gue bilang. Karena Bless the Nights itu kan dulu terkenal dengan kompleksitinya. Yap. Jadi ya itulah kenapa gonta-ganti karena kalau misalkan yang satunya misalkan udah beda visi, sengkle, gila atau meninggal gitu. Udah gantinya tuh susah. Iya. Gitu loh. Nah, makanya kayak gue capek banget gitu gonta-ganti sampai akhirnya gue mikir, oh kalau misalkan gini-gini terus nih gimana mau sustain nih band ya. Iya. Nah, makanya di materi sekarang kita buat something lebih apa ya, lebih jualan, lebih groovy, lebih apa ya, easy listening lah. Walaupun ya dalam tanda kutip kita nggak ganti kelamin, dalam artian ya tetap Masih core-nya masih sama. core-nya ya? masih tetap sama, cuma sedikit lebih lembut dan solo gitar gue masih ada. Oke. Pertanyaannya Gitu aja. adalah kenapa manusia-manusia ini yang akhirnya lu pilih untuk menemani lu? Iya. Atau jangan-jangan mereka memilih lu untuk menemani mereka? Dan Kalau- prosesnya kayak gimana tuh ketemu sama Kalau mereka? kalau itu sebenarnya sih kan dalam tanda kutip kan Tuhan yang kasih ya. Jadi saling memilih aja sebenarnya sih. Jadi kalau kayak Kes gue udah pernah kerja sama bareng waktu itu di Natal 2021 ya. Oh iya. Kayaknya, iya. Udah pernah ada single. All I Want for Christmas. Iya. Iya. Iya, jadi waktu itu kerja sama Kes, waktu itu gue kayak pengen
kangen aja vibe ngeband waktu itu. Karena kan memang sebelumnya kan gue udah keluarin satu single Mjolnir waktu itu. Oh iya, instrumen itu. Instrumentalist gue kan. Nah terus kayak coba panggil teman-teman gitu. Nah waktu itu Cash juga ikutan di situ. Nah kalau Noval ini sebenarnya kan kayak lucu banget. Gue rumah sama dia cuma 15 menit kali sebenarnya. Tapi ketemunya tuh butuh 12 tahun. Aneh banget. Itu aneh banget. Jadi ya udah ya apa namanya? Ya berjalan begitu aja dari teman ke teman nanya segala macam dan memang ya image-nya Bless the Nights itu memang band yang kompleks. Yap. Jadi pas pertama kali gua sounding gua minta Noval buat gabung juga langsung jiper doi. Gokil. Langsung jiper kayak Ngeri ya. Enggak, jujur sih pertama kali kan gue dikenalin sama ada temen dia juga, Yap. gue dikenalin terus lu sebenarnya gue ngajak dia untuk main genre gen gitu. Oke. Nah terus habis udah dia bilang udah lu mendingan lu sama temen gue gitu. Nah, Nama bandnya Bless the Nights. Kok kayaknya serem ya? Pertama gue gitu, gue langsung kok takut ya jadi gue ya gitu. namanya Karena udah gini, mengerikan. kalau gue sendiri maksudnya gue dengerin lagu-lagu yang model-model gen ini yang versi gue ya, ini versi gue ya, gue bilang ya. Itu cuman paling yang berat yang kayak masih Polyphia, masih yang easy listening banget gitu loh. Ternyata pas gue denger Bless the Nights tuh Monster. ini mah bukan monster lagi ya. Gue bilang ini di atasnya monumen segala macam itu kayak di atas. Gue bilang bisa nggak ya? Dan gue pas pertama kali ngobrol tuh yang gue seneng tuh adalah kita coba dulu. Gue juga mau bikin bateri baru kok. Wis gokil. Nah. Lu diyakinkan ya? Iya, Dia pegang pundak lu gitu kan? kebetulan agak gua tarik juga sih. Hampir gua sosor juga waktu itu. Dan ya udah terus dia ngasih pas udah ketemu terus dia ngasih ya visi dia lah diceritain Oke. gitu. Gue pengen ngeband tuh begini. Berubah lah intinya. Iya. Visi perusahaan gitu ya. Iya, kayak perusahaan. Karena Sekalian gua kasih tahu KPI-nya terus kita Jadi visi bisnis kita kemana? Kita akan bakar duit dalam waktu sekian. Iya. Investor juga ya. Return-nya itu sekian bulan. Iya. Keren sih, keren udah, keren. Menarik. Mantap. Tapi katanya berarti ada 3 fase pergantian dong dari yang formasi awal, terus sendiri, habis itu sekarang ini. Sebenarnya kan Bless the Nights kan udah punya 2 album ya. Iya. Jadi waktu yang pertama tuh si self-titled itu 2017 ya. itu 2015. 2015. Itu satu formasi. Terus yang Dunamus itu juga satu formasi juga. Terus yang sekarang itu satu formasi juga. Sebelumnya kan ada juga tuh Ya. Blitzkrieg cikal Oh bakal ya. iya lagi. Oh iya. Jadi sebelum terbentuknya Bless the Night, Chris dulu pernah membangun juga sebuah band. Progressive metal itu. Nah, kembali ke progresif. Nanti kita akan tanya tuh bisa tuh Betul. perbedaan gen dan progresif karena Ya. banyak banget cuy yang tidak memahami gen itu apa. Iya, Termasuk apa gua. sih? Ini kita langsung tanya sama masalahnya ya. Iya, tapi nanti sebelum lari ke situ, Surya mau nanya apa lu bintang lo apa? Cek gitu. Bintang gue ya. Biar kita tahu ininya. Leo. Makanya ambisius. Ambisius. Makanya ambisius. Masih bertahan sampai Yoi. sekarang. ya. Iya. Ambisius, kerja keras, ya kan. Tapi lovely. Problem yang terakhir. Enggak, sekalian promosi ya kan. Tapi kenapa lu masih tetap bertahan buat gua mau jalanin Bless the Night terus? Karena lucunya gini, kayak kemarin gue juga baru habis ngobrol sih sama beberapa temen ya. Dalam 5 tahun Bless the Nights ini vakum aja, regenerasinya si Jen itu nggak ada. Jadi pas begitu gue balik tuh isu gue balik itu ya emang banyak yang udah nungguin, puji Tuhan ya ternyata. Ternyata Bless the Nights-nya balik lagi, ngeband lagi dan ya senang sekaligus sedih sih. Senangnya kayak ya gue masih jadi dalam tanda kutip icon sama pionirnya Jen di Indonesia. Cuma sedihnya yang nggak ada regeneration aja, regenerationnya nggak ada gitu. Sur, harus di underline tuh barusan. Apa tuh? Bless the Night, pelopor Pelopor? dan Dari- dan masih bergerak terus sekarang untuk gen metal di Indonesia. Gokil. Banget. Masuk situ tuh. Bedanya gen metal sama progressive metal atau metal pada umumnya tuh apa sih? Sebenarnya gini, Kayak sejatinya kayak sama aja deh. Sama aja. Rumit segala macam kan. Sama aja. Sebenarnya awalnya kan dari progressive metal sebenarnya. Nah, jadi progressive metal itu kan metal yang awalnya tuh kalau misalnya kita tahu dari zaman dulu ada Genesis ya. Oh, Ada iya, Yes, terus ada Emerson, Lake and Palmer, Rush segala macam. Nah, cuma di Indonesia tuh kayak taunya tuh Dream Theater doang. Ah, Iya. Makanya progresif itu Dream Theater, padahal Dream Theater tuh progresif. Progresif doang.
Dream Theater itu yang progresif, bukan progresif itu yang Dream Theater. Iya, iya. Salah. Nah, terus setelah itu muncullah anak-anakannya. Ada Math Rock. Kalau misalkan tahu Protest the Math Rock, Hero. benar. Nah, ada Protest the Hero. Baru muncul lagi yang udah fusion kegabung-gabung segala macam. Ada metalcore kegabung sama progresif. Itulah jadi namanya Gen. Sebenarnya Gen itu awalnya dari Misha Mansur ya, si Periphery, gitaris Periphery. Nah itu sebenarnya cuma tone gitar doang. Dari bunyi kan Gitu doang. Kalau misalkan yang bikin novel mungkin Jeng kali namanya. Karena saya juga bisa juga gitu. Aliran musik lo apa? Metal. Bisa jadi gitu. Tapi kalau orang awam kayak kita ya, kita mencoba nanya terus di deskripsinya kayak gitu, Gen metal tuh yang gimana sih? Itu yang suara Gen. Nah, Gitu. nah sekarang itu dia karena progresif. Jadi sebenarnya unsur-unsur yang masuk tuh banyak. Oke. Kalau misalkan ngedengerin sebelum eranya sekarang nih, gue justru masukin banyak dubstep banget di dalam Mjolnir, Parallel Universe. Itu di situ banyak banget dubstep. Bahkan di All I Want for Christmas juga dubstep parah gitu, dubstep parah. Jadi progresif sesuatu yang lu bisa campur apapun dan bedanya adalah ya kalau dulu progresif metal alanya Dream Theater itu progresifnya besar, metalnya kecil. Nah kalau Gen progresifnya kecil, metalnya gede. Kayak gitu. Makanya bersinggungan ke deathcore, bersinggungan ke metalcore, bersinggungan kemana-mana. Bahkan fusion, terus R&B. Kalau lo ngeliat Polyphia sekarang kan, Polyphia sekarang R&B banget. Gitu-gitu tuh udah benar-benar R&B banget sebenarnya. Cuma kita nggak bisa bilang dia bukan band Gen juga. Tetap. Jadi memang dia benar-benar sesuatu yang benar-benar progressing, sesuatu yang benar-benar bebas banget sebenarnya. Jadi lucu sih kalau misalkan dengan segala hormat buat semua senior-senior yang kalau misalkan ngomong progressive metal tuh harus ELP, Dream Theater, kayaknya harus buka referensi lagi sih. Iya. Nah, kalian tadi sempat menyinggung bahwa kalian adalah pelopor Gen metal di Indonesia ya. Bless the Nights-nya lah ya. Iya, Bless the Night, pelopor dan pelaku yang masih bertahan di industri sampai sekarang gitu. Iya. Selain kalian ada nggak sih yang mengusung genre yang sama gitu? Sebenarnya ada, cuma banyak asimilasinya aja. Jadi kayak mereka lebih kental di metalcore-nya. Ada juga kayak misalkan yang mereka nggak tahu ya, mereka ngomong metalcore atau ngomong mereka itu Gen apa namanya? Rudy namanya. Bukan. Aduh, gue lupa. Anto. Apa namanya tuh? Anto. Ada Mama Hawa apa namanya? Lahir di apa namanya? Eden. Itu Party at Eden. Party at Eden. Party at Itu Eden. komunikasi juga sama mereka. Party at Eden kalau itu, iya itu juga cuma lebih. Kalau nggak salah tuh ada personil perempuannya juga kan? Iya, temennya si Gilang. Iya. Terus ada lagi misalkan kayak Matthews, terus Beyond Infinity, terus habis itu siapa lagi ya? Banyak sih sebenarnya, cuma emang lebih banyak mereka tuh bergerak di internet aja, jadi nggak jalan-jalan banget. Atau misalkan kayak Holy Killers. Holy Killers juga ada unsur Gen-nya, cuma mereka lebih majuin metalcore-nya. Jadi so far yang bener-bener turun langsung sebagai pejuang Gen di Indonesia itu kalian ya. So far ya. Mereka ada, selain kalian tuh ada, tapi mungkin tidak terlalu keluar seperti kalian lah gitu ya. Mas bermain di internet tadi ya. Iya, dan banyak kan band proyekan sih, kayak misalkan ada juga namanya kalau nggak salah Dunia. Dulu tuh sempat ada band Skila tuh vokalisnya pernah jadi vokalisnya Bless the Nights juga. Itu gitarisnya si siapa? Last Goal Party itu siapa nih? Si Ijal yang sekarang sama apa namanya? Republik Cinta. Itu. Nah cuma mereka karena si vokalisnya meninggal juga jadi nggak jalan kayak gitu. Sebenarnya banyak sih sebenarnya. Cuma yang mengklaim dan memang on the real stage gitu, main-main di real stage, ya memang Bless the Nights doang sih. Sama paling sekarang Party at Eden, cuma udah lama nggak jalan juga deh kayaknya. Nggak tahu gue. Gue terakhir komunikasi sama mereka kemarin sih, Sonic tahun lalu. Karena mereka masuk nominasi juga ya. Di pendatang baru terbaik. Betul. Pendatang baru. Gue sempat tektokan sama mereka untuk ngurusin. Atau mungkin band temen gue Bear Force juga, mereka metalcore, deathcore, easycore, tapi Gen juga. Ada unsur Gen-nya. Lagi-lagi sejatinya banyak lah ya, tapi yang paling menonjol saat ini yang promosinya Mia mungkin kan. Murni Gen.
Iya kan, murni Jen juga mungkin ya kan, terus kemudian ngerilis karya, terus karyanya juga di treatment secara profesional, bikin video klip lala mungkin kalian aja. Sebenarnya kalau misalkan Blast the Night juga sekarang juga udah mulai agak belok juga sebenarnya. Kita Dari Jen yang lurus ke udah mulai ada metalcore-nya kan. Oh, oke. Jadi kalau misalkan dilihat di playlist kan kita banyak masuk playlist di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak kan di luar negeri sih ya. Jadi mereka tuh rata-rata masukin kita kalau banyak kan sih memang gent bla bla bla, tapi rata-rata metalcore apa, new metalcore, new metal kayak gitu-gitu. Jadi Karena kalian emang lebih masuk ke light. Iya. playlist metalcore ya? Karena mereka ngerasa kita udah lebih light kan. Yap, 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 yap. Gitu. Jadi masuknya ke situ-situ. Tapi kalau kalian sendiri gimana menanggapinya, apa ya udah nggak apa-apa atau harusnya nggak kayak gini nih? Kalau gue yang penting masuk playlist sih. itu benchmark lah ya. Anjir gue udah tercium nih di skenanya mereka atau Iya, bener. di industri sana gitu. Sebenarnya kalau misalkan itu ada playlist dangdut juga kita masuk mau bodo amat yang penting diputer terus. Nah, dulu diputer terus. Iya, nggak apa-apa. Kenal dulu. Apa tuh? Parekletos dan Metamorphosis. Metamorphosis 1 dan 2 dengan format baru ini Ya. masuk playlistnya Mosaik. Pasti Wih, dong. terima kasih banyak. Saya. Buat gue sendiri sebagai pendengar awam ya, ini masuk. Ya kalau di gua sih. Ya. Lu sebagai yang tidak mendengarkan musik keras, Iya. lu happy dengan itu ya. Masih nyantol ke gua. Ya. Karena emang kita buat sengaja sih gitu kan, ada Cash juga kan. Cash ini kan vokalnya clean banget dan memang kan dia basicnya rock ya Cash ya. Jadi modern rock. Jadi gimana caranya memfasilitasi range of vokalnya dia. Dan memang kan gini, gue pengen di Blast the Night sekarang itu kita reaching di unreachables. Dalam artian orang-orang yang nggak suka metal gitu. Kita mau nge-reach mereka. Kayak gitu. Bahkan sekarang tuh cewek-cewek tuh lebih banyak ngedengerin karena si Metamorphosis dan si Parekletos itu. Jadi enggak. Jadi rapnya karena rapnya asik itu loh. Karena rapnya asik jadi mereka mulai dengerin. Nah, ke depan malah pengen gue balik. Jadi kalau sekarang kan pasti diawalin dengan Gilang. Karena kan kita mau memperkenalkan dalam tanda kutip ya, oh Blast the Night balik, Blast the Night tuh kayak gini. Nah, ke depan bakal gue balik. Jadi kita bakal lebih banyak clean dulu di depan. Kayak gitu. Nah, itu bener-bener mau reaching the unreachables. Yap. Kalau sekarang kan mereka kayak misalkan gue nih, aduh jadi curhat. ini loh musik gue gitu kan, lo dengerin ya gitu. Oh berisik, tunggu sampai refnya ya. Refnya enak nih. Rata-rata memang di ref sih. Kalau gue ngasih ke teman-teman gue gitu, mau perempuan atau laki-laki gitu ya, kadang-kadang ngomong pas udah di ref mereka baru udah ref lu keren gitu. Makanya Jadi gua kuncinya Mosaik pun gitu. Gua ambilnya bagian ref kalau gua up di Mosaik kemarin kan, satu postingan dari Blast the Night. Iya. Kan sebenarnya Mosaik tuh skop pendengarnya tuh kan agak-agak ngepop lah ya. Iya. Tiba-tiba pop gitu loh. Tiba-tiba ada sesuatu yang keras, tapi bisa dinikmati ya pasti masuk ke baik. Betul. Itu. Kita juga terima kasih banyak, Mosaik tuh banyak banget bantu buat di 2 single ini, tepuk tangan Gokil. buat Karena emang keren sih itu emang. Jadi tidak usah berterima kasih ke kita ya, Iya, karena betul. karyanya sendiri yang Karyanya udah sendiri. keren. Jadi pasti Yang menemukan jalannya sendiri ya. Thank you. akan menemukan pendengarnya sendiri ya. Kayaknya seru tuh kita kulik karya-karya barunya tuh yang ada 2 single. Metamorphosis dan Parekletos. Metamorphosis dulu deh yang cikal bakal kalian akhirnya muncul lagi nih. Apa sih tuh? Sebenarnya Metamorphosis tuh bukan lagu yang mau kita keluarin duluan sebenarnya. Oh iya. Iya, yang Parekletos ini sebenarnya. Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita keluarin Metamorphosis. Kenapa? Kayaknya lebih ngehook deh, kita datang dengan sesuatu yang benar-benar beda banget gitu. Benar-benar. Jadi pas mereka denger, "Hah? Blast the Night nih kayak begini." Rata-rata tuh kayak gitu. Nah, terus ada beberapa yang mulutnya emang itu ya, pengen dicabein itu. Itu mereka bilang, ini mah biar yang penting ngeband aja." Enggak, yang penting ngeband aja. Kayak seakan-akan gue tuh sama mereka-mereka nih, yang penting ngeband aja. Makanya digampangin. Sustainability-nya nggak akan panjang. Gitu. Bukan, maksudnya lagunya digampangin supaya ya udah gue ngambil asal aja, kayak seakan-akan Noval nih nggak punya basic skill. Malah kan dia kan dari DT juga, dari Dream Theater juga ulikannya dia. Nah, pas kemarin di Parekletos, lu mamam tuh. Gitu, itu baru kita kasih tunjuk, oh ini loh, ini Blast the Night tuh kayak gini. Gitu. Jadi kita nggak yang ganti banget juga, nggak yang hilang banget juga kayak gitu. Tapi yang menarik dari Metamorphosis lagi ya, kita kembali video klipnya sih. Ya, betul. Kayak Tarik tuh. saya Cyberpunk.
dan pakai AI gitu nggak sih? Iya, AI. Dan memang pas waktu lagi momennya kan, Iya, itu gimana tuh? Kenapa kalian akhirnya memutuskan menggunakan teknik Cyberpunk. seperti itu? Ya pastinya kita lagi ngelihat apa yang lagi hype, apa yang lagi tren. Memang kan kalau dari konsepnya sendiri metamorphosis itu kan kayak lahir kembali. Iya. Kita ngomongin Blast the Night dengan maksudnya ada novel, ada gua, ada Ya. kita kita masuk, kita coba nge-rebranding lahir baru. Dan kalau menurut kita cyberpunk itu juga suatu hal. Kalau lu pemain game atau lu suka gitu, biasanya cyberpunk itu tuh konsep dimana tuh survive abis post apokaliptik. Iya. Oke. Lu survive, lu bangkit lagi, dan ya kita coba dengan gaya berpakaian yang lebih kita juga ngobrol sama tim pelatih gimana cyberpunk, kira-kira wardrobe-nya gimana kayak gitu. Dan ya tambahan AI itu untuk memperkuat lah, karena kalau kita nggak pakein AI mahal banget bro. Lu bayangin props yang mesti dibikin, Iya, area iya. lingkungan gitu, jadi ya little hints tapi bisa bikin lebih Iya. modern lah, sesuai dengan musiknya juga. Nah, itu proses keputusan untuk menggunakan unsur cyberpunk segala macam, memvisualisasikan maksud kalian untuk terakhir kembali, metamorfosis segala macam itu gimana tuh? Lu diskusinya sama siapa? Atau emang lu internal personil kita meeting yuk? Jadi untuk kalau sesuatu gitu? kalau dari gue sih sebenarnya pesennya ke tim pelatar itu kemarin gue cuma pengen satu video quality-nya lebih bagus. Oke. Itu terus yang kedua ya gue pengen teman-teman yang lain di profiling. Oh. Itu aja sebenarnya. Nah cuma karena didengerin musiknya kayaknya seru deh kalau misalkan dibikin kayak begini. Nah kemudian mereka juga bilang lagi ada teknologi nih yang lagi oke nih pakai begini gitu. Dan bisa dibilang setelah kita pakai itu AI, Oke. ada 3 atau 4 band lagi yang ngikutin sih sebenarnya. Meniru ya. Kalau misalkan lihat di paling berisik tuh ada beberapa band yang kayak gue selalu kalau ngelihat gue share ada nih gitu, ada lagi nih gitu. Kita ketawa-ketawa gitu, tapi maksudnya seneng sih. Leading the trend. Yoi, leading the trend. Tadi gue nanya mengenai konsep untuk video klip. Ya. Surya juga mempertanyakan soal itu nih. Gue malah justru pengen nanya di lagunya itu sendiri. Itu kan catchy banget ya. Iya. Untuk terutama di bagian verse-nya tuh, di bagian refnya tuh. Nah, Ya, chorus. boleh kali di chorus coba di Aduh. gimana? Gimana? Boleh nggak? Boleh. Coba dong, Apa tuh? Oh boleh. Metamorphosis coba. In every time in all my life, I'm always thinking about you all my life. Gokil ya, untuk metal kan jadi merdu gitu loh. Nah, itu coy, itu kan juga berhasil lah mengejawantahkan maksud kalian untuk terakhir kembali, membawa sesuatu yang baru buat kalian. Kayak ini loh, gua ada Ya, lagi loh. mewakili baruan kalian gitu loh. Itu lu pikirin secara ini nih emang ejawantah untuk jadi yang baru, sesuatu yang baru, atau lu justru dipengaruhi oleh era sekarang nih yang media sosial banget kan gitu kan. Story di Instagram 15 detik, TikTok juga timingnya sedikit. Akhirnya lo menciptakan hook yang demikian nendang, demikian easy listening. Catchy. Untuk bisa dipotong dan dipotong. Iya, gitu. atau Oke. gimana tuh? Pak? Mungkin lebih lu, karena kan sebetulnya lagu itu prosesnya juga awalnya dari lu. Iya, jadi memang gini, ini kan kita nih sebenarnya project kebut-kebutan. Oke. Kenapa emangnya? Kalau misalkan mau Ngebut bro, kita baru masuk tuh Desember Januari sebetulnya. Iya, November itu kita baru ketemu semua. 2022. Iya. 2022. Oke. Nah, kita manggung bulan April. Gokil ya, chemistry-nya lo langsung dapet gitu ya? Dengan 4 atau 5 lagu yang udah jadi. Habis itu bikin bumper, bikin apa segala macam. Jadi benar-benar kebut-kebutan. Makanya gue bilang Berak darah ngebut, kalau menurut gua buat band ya. untuk sekarang tuh memang semua lagu masih gue yang bikin. Tapi ke depan mudah-mudahan kita bisa bikin bareng-bareng. Jadi kayak yang bikin Metamorphosis, Parakletos, atau nanti Crying in the Desert di depan, Il Grinta itu yang udah beberapa kali kita main itu semua masih gue. Iya, Masih Gua gue. nggak tahu nih, dia kelapasan Iya. apa sengaja ngasih bocoran. Gak apa-apa buat mosaik pertama kali. Gitu. Jadi emang masih gue yang bikin semua, dan memang dari dulu sebenarnya kalau misalkan dengerin Dunamus sekalipun enak kok sebenarnya ininya apa namanya. Hooknya Cuma permasalahannya dulu drummer gue aja yang guanya mainnya gimana dihajar juga sama dia gitu, diikutin semua. Gue juga denger Kayak gitu. Pas kalau misalkan didengerin bener-bener sebenarnya ya sama-sama aja, karena gue tuh pecinta Silon Seven banget. Gue Sila Geng. Mas, baju lu nih.
Terima kasih Sheila Gang Jabodetabek kalau saya. Termasuk di endorse. Gua tuh Sheila Gang banget. Jadi lagunya Sheila on Seven semua tuh mereka rata-rata refnya itu harus betul-betul oke. Refnya betul-betul oke banget gitu. Nah, itu yang gua pertahanin banget. Jadi gimana caranya supaya semua lagu tuh ref harus betul-betul enak. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang berubah sebenarnya. Cuma sekarang lebih manusiawi aja sih. Gue pikir karena itu adalah sebuah formula yang baru untuk mengejawantahkan maksud kalian. Ternyata enggak ya. Ternyata dari dulu tuh selalu punya sisi yang jualan. Iya, cuma cara penterjemahannya aja Nova lebih manusiawi lah. Ya. Tuh di drumnya ya. Gue nggak ikut-ikut ya kalau ada konflik internal dengan orang yang lain. campur tangan ya. Iya. Masalah sound design sih ngomong. Iya. Pengetahuan sound desainnya dari lu juga gimana? Itu aja sih paling. Ya soalnya gue juga maksudnya apa ya? Gue pribadi gue itu pengen gue sendiri ya di band gue ngeband dimanapun gitu ya. Gue pengennya tuh pas saat ref itu ya udah orang tuh lebih nyanyi gitu loh. Jangan sibuk guanya, terutama drum ya. Iya, jadi orang lebih tenang aja gitu, lebih dengerin tuh bisa. Oh iya nih porsinya segini gitu. Ya udah jadi dimanapun gua main gitu, ref tuh tahan deh gitu loh, dengerin aja. Mantap. Dan memang waktu kita bikin segala macam tuh yang paling benar-benar kita omongin tuh masalah dinamika ya. Iya. Dinamika. Jadi, Pal, kayak di sini lu harus naik deh, Pal. Di sini lu jangan Pal, tahan Pal gitu. Kayak berarti di sini kayaknya gua kekencengan deh. Jadi kita emang benar-benar ngomongin Ada masalah diskusi ya. dynamic banget. Dynamic banget tuh kita omongin banget. Siap, Aduh, gua keram lagi. Habis main bola. Lurusin. Gak apa-apa ya. Sorry ya teman-teman. Gua keram lagi. Iya. Aduh, keram lagi gua. Beranjak ke Parakletos, Raka Surya. Lanjut kita ke Parakletos single keduanya betul yang gak sekali. kalah sakit ya. Iya. Sakit banget sih. Benar-benar. Nah itu gimana tuh? Apa perbedaannya dari yang Metamorphosis? Apakah ada sesuatu hal yang baru? Kayak Parakletos tuh everybody's favorite sih. Ya. Sebenarnya ya kita ngomongin catchy pasti catchy semua. Oke. Gua berani jamin deh, gua traktir lu di baka-baka kalau misalkan sekalian. Gua traktir lu di baka-baka Wings gue ya kalau misalkan emang lagunya Bless the Night yang 4 ini refnya nggak enak. Oh iya. Oke. Gua berani jamin banget. Ini Jadi janji ya. janji gua, tinggal Nanti kita DM gua sepakati aja. lah ya, nih, kita sepakati untuk Iya. bilang, Komen ya, enggak gitu ya. Iya, jadi Kita traktir ya. jadinya emang gue bener-bener yakin banget dan kalau si Parakletos ini memang everybody's favorite karena dari awal tuh udah bener-bener buat bikin loncat-loncat banget. Jadi kita juga setiap kali kita manggung ini udah kayak lagu pertama banget gitu buat ngebakar orang-orang dan kemarin di tempat yang hujan itu cukup berhasil sebenarnya itu hujan aja. terakhir kali manggung itu lah ya, sebuah festival besar di Jakarta Jakarta Selatan. Selatan, iya. Iya. Nggak usah disebut Iya. acaranya. Nanti ada di YouTube. Iya kayak gitu. Oke. Parakletos, Yes. kata yang asing buat orang Indonesia. Iya. Itu artinya apa sih sebenarnya? Itu dari Sebenarnya bahasa nggak asing Yunani. sih kalau untuk Katolik ya. Itu istilah di Katolik. Enggak, gua nggak dari situ sih Oke. sebenarnya. Nggak dari Bahasa situ. Yunani sebenarnya. Bahasa Yunani aja. Iya, bahasa Yunani. Bahasa Yunani artinya roh penghibur. Iya, roh penghibur. Kenapa mesti bahasa Yunani? Ya cari sesuatu yang catchy aja yang menarik nih orang. Jen tuh banyak banget pakai bahasa Yunani. Kayak misalkan dulu di album yang lama kita pakai Dunamus. Dunamus itu dari Dynamite. Dynamite jadi kekuatan besar dari Tuhan kayak gitu. Terus doxazo dimuliakan artinya. Itu juga di album lama juga. Nah, sementara si Monuments punya doxa, mulia artinya. Jadi memang biasa tuh pakai kayak gitu-gitu. Pakai Makanya bahasa-bahasa aneh itu ya di dalam musik Jen itu. Lu doksa banget lu. Oh aduh. Iya. Kamu berdokter. Dosa. iya gitu-gitu. Nah, kayak ini juga kita pakai nanti yang tadi gue bilang single keempat ya. Nanti namanya Il Grinta. Grinta tuh bahasa Itali. Jadi kayak kekuatan buat terus ngelawan, buat terus maju kayak gitu-gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi memang Semua ya namanya. biasa banget buat pakai bahasa-bahasa lain sih. Oke. Nggak mau pakai bahasa Batak gitu mungkin. Karena dia senjata ini dari Batak loh. Iya maksudnya itu. Gimana sebagai orang Batak? Gimana? Ya udahlah. Enggak, masalah netizen Indonesia mulutnya lebih ribet soalnya. Kalau pakai bahasa luar tuh orang-orang nggak ribet, pakai bahasa Jepang kayak apa orang Iya. ya udah. Nah, kalau bahasa Jepang lu kita punya Kaizeng namanya. Ya. Di album yang lama. Album lama Kaizeng ya. Kayak gitu-gitu sih.
Jadi ya seneng aja, maksudnya itu kan bisa jadi bahan pembicaraan juga ya. Ini maksudnya apa sih gitu. Kalau misalkan apa namanya kita bikin lagunya, misalkan saya Metamorphosis nih, kita bikin judulnya Aku Kembali Lagi. Ya udah jelas banget ya kan. Emang Blast the Night balik lagi. Lu nggak mungkin nanya dong. Lu nggak mungkin nanya nih artinya apa Aku Kembali Lagi. Kalau Ya, kayak gitu elah. tuh terlalu datar kayak judul novel. Iya. Oke, balik lagi deh. Balik lagi nih Mitch. kayak status. Mitch. Kayak anak TikTok gitu ya. Yoi. Ah. Iya. Berarti nama-nama di album Single-single. single selanjutnya Bakal begitu-begitu semua. kayak album Dynamos juga ya. Iya, bakal begitu-begitu semua pasti. Oke. Gokil ya. Kayak gitu. Tapi yang gue paling menarik ya, maksudnya yang paling membekas di Parekletos itu lah. Itu video klip Parekletos gokil sih konsepnya. Unboxing. Iya. Sebenarnya gini, ini juga mumpung nih kita ada di media besar kayak Mosaik, makanya kita nih bagus juga nih buat gua kasih tahu. Kenapa tuh? Kenapa bukan cash? Oke. Oh iya, benar. Kan gitu, ya. Biasanya Kenapa bukan cash? Jadi gini, itu kan Parekletos itu menceritakan tentang jatuh bangunnya Oke, lagi. si Bless the Nights, ya kan? Never count me out of the battle, never count me out cause you've got no reason. Yeah. The fire still burning. Apa lagi? Far still burning. Dinyanyiin lagi Don't dong. stop Don't stop believing. believing. The season of triumph awaited. Jadi memang gue tuh pengen cerita tentang, kalau lu lihat pertama kan gue dipukul jatuh, dipukul jatuh. Jadi kayaknya emang somebody yang betul-betul pas buat representing itu bukan Kes tapi gue. Karena lu yang Gitu. ngalamin itu ya. Karena lu gue adalah- ngalamin gitu loh. Lu adalah representasi dari Blast the Night yang jago itu ya. Tapi nanti gue kasih case peran yang enak kok. Ya. Setelah next nih, ini kan next kan ada Gue ini curiga apa? ada adegan ranjang ya dengan Ada. Jadi nanti Video klip beda-beda ya. Jadi nanti itu kan namanya Crying in the Desert kan. Oh, iya. Kita kasih tahu sedikit aja nggak apa-apa ya. Boleh. Jadi depan tuh ada penari perutnya. Nah itu nanti akan beradakan pasti sama Kes. Aduh. Cuma dia cowok berotot gitu ya. ada klarifikasi kan Terus ada Eko lagi dari perut. kabar baiknya Kak Kasur ya. Apa tuh? Parekletos sudah didengarkan lebih dari 20.000 stream Yes. di Spotify. Apa ya keren. Dan untuk video klipnya gua Video klip juga 24-25 ribuan. Harus nonton sih, seru banget sih. Silakan disaksikan di YouTube-nya Blast the Night ya. Itu 2 single dengan personel baru, gokil itu. Iya. Konsepnya bener-bener dikerjain dengan mikir, dengan niat. Iya. Kok lagunya juga kayak gitu kan, materi lagunya. Cuma sebenarnya ada impact-nya juga. Kenapa tuh? Impact-nya itu ya tadi kita reaching the unreachables, di metalnya kayak gitu. Oh, justru gitu. Ada yang gitu Ya, 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 ada lah ya, pasti. ya. Nah, Pasti lah, ada. di metalnya kayak gitu. Ya itu keren juga nih orang. Iya, bisa jadi gitu. Gak tau sih, cuma gue kayak merasa kayak gini aja. Jadi kayak beberapa orang yang dengerin Blast the Night sebelumnya kayak ngerasain terlalu pelan. Oke. Karena banyak banget pertanyaan, inget ya di Black NG waktu itu dia nanya, kapan bikin lagu keras lagi? Terus kemarin nggak keras bos gitu. iya, Itu maksudnya. ada nggak niat untuk jadi lebih keras lagi? Ada nggak lagu yang full scream? Oh, Tuh. oke. Kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang memang kan senangnya Ya, kesini. ya. Apakah itu akan terjawab di karya-karya berikutnya? Hah? Gue Atau punya dua masih vokalis. still- Gue punya 2 vokalis, jadi Ya. harus bisa di ini dong Maksimalkan, ya? dikolaborasikan. Nah, nggak mungkin juga kita bikin yang scream semua. Kayaknya udah lelah saya juga. Ya, Gitu ya? bikin sesuatu yang ribet-ribet, saya mainnya selalu deg-degan saya. Kita lihat pasar juga sih sebetulnya ya. Mm-mm. Gitu. Kan kita kan mau sustain sebetulnya sini kita Ya, mau. ya. Itu dia. Bahwa tujuan kalian sekarang ini adalah sustainable. Sustainable, reach dan Karena reachable juga. yang tadi saya dipukul jatuh, kayaknya udah lelah juga kan. Iya. Lelah. Udah bonyok saya ini. Ya, sekarang dengan personel yang ada saat ini maksimalkan semuanya kebagian. Iya. Karena konon kabarnya masing-masing personel juga nanti bakal ngeluarin materi masing-masing deh. Iya. Iya kan? Iya, lo ngeliat materi itu masing-masing nanti di akhir jadi bahan diskusi dan akhirnya jadi karya bareng-bareng. Oh ya, oke. Kalau itu ya pasti dong. Sesungguhnya itu tidak hanya Fritz lagi, Iya, semuanya dilibatkan. Betul, Gitu. iya. Lo kenapa? Kaget. Kaget. Gue jadi kaget gitu. Kayak gimana? Ya, jadi pengennya sih ke depan kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama lebih aktif, terus bikin lagu bareng-bareng. Karena kan gini, ujung-ujungnya kan kita kan akan makin lama makin profesional, makin lama makin profesional. Dalam artian kan pasti bakal ngitungin kayak performing rights segala macem. Betul. Ya kan nggak mungkin juga kalau misalkan kan pasti kita bakal hitung-hitungan nih. Kalau semuanya gue juga, masa iya ke gue lah semua kan gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa ini.
Tapi ya palingan fungsinya gue adalah meng-QC dalam artian Yes. ini lo Blast the Nights gitu. Jadi jangan sampai lari banget dari situ. Itulah kenapa masih gue yang bikin sekarang supaya nggak terlalu hilang banget yang namanya Core-nya itu tadi ya. core-nya. Sama ini sih mungkin kalau gue ngerasain kayak itu poin. Jadi gue di 4 lagu ini ya, 4 lagu ini kalau menurut gue adalah biar gue juga bisa tahu Fritz tuh kemana, Blast the Nest tuh kemana. Arahnya kemana, Fritz gitu tuh ya. ngarahin dulu. Jadi kalaupun gue mau bikin sesuatu nih, jadi gue minimal nggak terlalu Jadi jauh kayak gitu dari pattern-nya udah pattern-nya udah ketebak lah ya. ketahuan gitu. Oke. Sip. Ya. Nanti satu pertanyaan terakhir buat lo. Tur, Pertanyaan buat gua. dari lo, sorry. Oh. Bukan buat lo. Dari lo. Iya, gua mau nanya gua kan. Ya. Gua kira gua mau masuk ke Blast gitu lah. Enggak ya? Iya. Entar, dari samping kok kayak Mas Dencas ya? Iya. Iya kan kayak Mas Dencas. Titisan tuh ya. Titisannya emang. Mas, Pak. Izinkan aku. Waduh. Tapi gitu deh. Iya, gue. Kayak Yudin. Yo, Kenapa sih gaya itu? Penggunaan lagunya. favorit gue banget men, Iya, men. iya. Gila. Last question dari lo. Dari gua. Ya. Berarti lu pernah sama Gian Zola sebelumnya? Tapi dibahas. Kalau pernah kamu kaget lagi. Ikutin banget lagi. Aduh. Pertanyaan dari gua. Nah, tadi ada 2 single next single ya. Itu kira-kira kapan dan bagaimana kira? Nah, mau lu yang jawab dulu? Paling dekat sih kita kayak rencana kita mau keluarin Crying in the Desert dulu. Targetnya Crying in the Desert. in the desert. Nangis di padang gurun Ya, bahasa Indonesianya. Kita pingin segera mungkin sih, mungkin rencananya bisa jadi kalau ada Jam turunan lagi. dana tiba-tiba gitu ya, turunan dana gede ya langsung jadi. Nah, masuk. dia bicara masalah dana. Permasalahannya gini. Jadi dari Pas banget ya. dari Metamorphosis, kalau bener-bener dilihat ke Parakletos itu levelnya naik jauh. Yap. Dari segi Coba nonton lagi, production value-nya coba nonton lagi si Metamorphosis, habis itu nonton si Parakletos. Parakletos. Itu kita mulai dari gear, mulai Ya. dari post pro, pre pro, semua segala macam tuh naik memang. Ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah pasti orang akan expect more Yes. di Crying in the Desert. Standarnya jadi naik tuh ya. Betul, dan memang itu yang mau kita lagi pikirin sekarang. Terus terang aja kita lagi nyari sponsorship karena Oke. karena si Crying in the Desert ini kita bakal pakai teknologi yang lebih tinggi lagi sih. Buat sponsor bisa hubungi nomor di bawah ini. Bisa langsung sini ya. Ngeri-ngeri. Bisa. Mau ngomong soal sponsor, gara-gara Metamorphosis juga kayaknya. Kalau itu di endorse salah satu brand kita ya. Congratulations, Fred. Gokil ya. Itu kerja keras tuh kebayar. Iya. Ya. Lo ada yang mau disampaikan soal kerja sama endorsement itu gimana tuh ceritanya tuh? Oh iya, itu sebenarnya gua kan nggak pernah berpikir buat ganti sesuatu ya. Gua tuh orangnya tuh ya kayak Blast the Nights Jen aja. Nah, Nonton bola Juventus aja kayak gitu. Gue tuh orangnya yang setia aja sebenarnya gitu ya. Nah terus gue juga nggak pernah berpikir gitu. kayak kayak orang tuh jualan personal itu dulu. Soal branding nih. Gua boleh gua. Ini tuh gue interview dengan gue mau promosiin karya bro. serius. Gue tuh pakai merek yang sebelumnya si Ernie Ball tuh hampir 13 tahun kalau nggak salah. Yes. Gitu. Nah ya, dia Ernie Ball enggak Ernie Ball Music Man gitar gue. Musik man. Music Man Ernie Ball Music Man tuh gue pakai 13 tahun. Udah cinta mampus lah sama itu sampai akhirnya kita main kemarin di satu event terus disuruh nyobain aja gue nggak mau sebenarnya karena saking setianya itu ya. Nah pas nyobain kan ada yang itu yang tahu nggak sih lo di TikTok awalnya saya coba-coba loh kayak gitu loh kok enak gitu. Wah ini enak banget sumpah jadi bukannya peres atau gimana tapi memang karena panjang gitarnya tuh lebih panjang jadi dia tuh 26,5 inci ya jadi dia tuh lebih kayak semi bariton gitu buat gitar jadi suara jontnya tuh lebih dapat dot itu lebih dapat gitu jadi performa di atas panggungnya juga walaupun memang ada beberapa kelemahan lain tapi udah kita overcome lah. Nah terus ya dengan Solar ini gue bisa lebih banyak eksplorasi aja Yap. gitu lebih banyak eksplorasi karena dia juga dari segi pick up-nya ada 5 way kan kalau si Music Man cuma 3 dia jadi pakai kanan pakai kiri atau pakai tengah udah kalau ini dia kanan terus habis itu dipisah terus pakai dua-duanya dipisah lagi baru pakai yang kiri kayak gitulah pokoknya intinya
bisa lebih banyak sound, gue sih sangat-sangat positif ya. Eksplorasi musiknya yang Buat nanti ke terbaru. depan Blast the Nights bakal lebih tebel lagi. Jadi genrenya bakal lebih ngeri lagi sih. Gokil ya, selalu itu dari karya terbaru dari Blast ya. Satu gantian sorry. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari gua. Apa itu? Lu kan sudah menyuguhkan di dua single kemarin ya udah menyuguhkan sesuatu yang baru lah. Di next nih, apakah lu mau ngasih kejutan apa nih? Misalnya mungkin lu mau kolaborasian sama penyanyi cewek bisa jadi Ya. atau gimana nih? Apa yang baru dari kalian di karya berikutnya? Sebenarnya gini kalau kejutan gue kasih tahu bukan kejutan. Oh iya betul juga. Saik nih, Iya. boleh kali gini-gininya. Pokoknya intinya gini, kita bakal selalu ngasih sesuatu yang lebih daripada apa yang udah kita bikin sebelumnya. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Yang paling penting sekarang jangan lupa buat follow @blessedthenights_official Gokil. Ada di sini tuh. di Instagram, Di sini. ya. Di sini. Itu dia. Jadi kita bakal selalu ngeluarin sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi kalau buat gue, buat Bless the Nights ya, Ya. quality number first. Jadi kita bakal selalu nyuguhin quality terus Yes, buat yes, teman-teman yes, yes, semua yes. gitu. Seru ya kalau interview sama orang yang speech-nya Langsung bagus ya. Speech-nya bagus ya. Benar. Jadi jualannya langsung tanya, lu follow gue. Ambil personality loh di promo. Ini ngeri. Langsung lengkap ya. Langsung pakai lengkap semuanya di. Iya. Langsung ini. Namanya jual kosong boleh jualan. Aduh, jualan lagi ya. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Thank you, Musai. Nanti dari Blast the Night ada pesan buat para pendengarnya. Satu-satu kali ya jangan. Hah? Ya. Yang meremehkan kalian mungkin? Atau enggak? Aduh. Atau yang- Kalau buat meremehkan gue tunggu karya lu aja nanti. Wah, iya. Lu tunggu karya lu aja. Jelek-jeleknya ditantang loh. Iya loh. Udah sih itu aja. Buat gua pesannya, buat musik nggak usah terlalu banyak bacot ngebeda-bedain, nikmatin aja. Wis, Kalau gue iya, bisa betul. enjoy, Sepakat gue lagi. gue tuh dari berbagai macam genre, jadi dan gue bisa menikmati sini, ya udah silahkan dinikmatin aja. Semua punya kolamnya masing-masing, Iya, iya. jadi kita nggak bakal neko-neko kok. Gitu. Kalau dari gue sih sebenarnya kita mesti mikir ya bahwa scene metal kita segede ini gitu. Nah, Jadi daripada lu ngeributin si Bless the Nights to band ini, band itu apa segala macam, mendingan yuk kita berteman aja, kita collab aja. Kolaborasi. Kita kolaborasi, kita bikin bener-bener tuh gimana caranya kita jadi raja di negeri sendiri. Karena kalau gua ngelihat masih banyak banget yang main itu lagi. Nah, makanya kayak gua sekarang sama teman-teman di Tangerang kan Bless the Nights dari Tangerang nih. Gimana caranya buat kita ngebuka ngebabat hutan lah ibaratnya ya. Yang sebelumnya udah pernah dibuka bongkar sebenarnya. jalur lah ya. Jadi kita mau bikin, ini juga bocoran nih, pertama kali kita kasih tahu di Musa. Nice. Jadi kita bakal bikin satu event, yang itu adalah eventnya Bless the Nights dengan beberapa band lainnya. Dan mudah-mudahan kita bisa jadi tuan rumah buat kota Tangerang nanti. Gokil. Showcase gitu kah? Showcase ya. Oke, showcase kita tunggu ya. Siap. Jadi media partner kita mungkin bisa. Harus. Pada akhirnya thank you banget teman-teman. Terima kasih banyak, Buat Mas waktunya. Said. Terima kasih banyak. Gokil, silakan dinantikan karya-karya terbaru dari Bless Bless the the Night. Night. Di follow juga akun media sosialnya, YouTube-nya, Oke. mungkin juga di Spotify Spotify-nya ya. langsung didengerin. Silakan di follow juga tuh akun-akunnya kan, dan follow juga akun Musaik di Instagram kita ya. Pastinya di Instagram, TikTok, dan YouTube-nya Mosaik pastinya. At? MOUSAIK Mosaik. Nah, dan sekian dari gua Surya dan teman gua. Udah itu aja. Kita berdiri ya. See you di next episode. Thank you. Thank you. Bye-bye, light up the fire. Light up the fire.